Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar nas sardit i'dadi. Ma huwa nas sardit i'dadi? Apa itu nas sardit i'dadi? Nas sardit i'dadi adalah teks yang berisi tentang teks yang menginformasikan pembaca tentang satu cerita, aksi atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau. Sekarang fungsinya nasardit i'dadi itu apa? Nasardit i'dadi itu fungsinya adalah untuk menceritakan atau menggambarkan pengalaman masa lalu dengan menceritakan kembali peristiwa sesuai dengan urutan terjadinya. Jadi terstruktur, kejadiannya terstruktur. Kemudian tujuan lain dari teks recon atau nasardit i'dadi yaitu untuk menginformasikan atau menghibur pendengar atau keduanya tentang sesuatu yang telah terjadi. Adapun strukturnya, struktur teks recon atau nasardit i'dadi itu ada 3. Yang pertama orientasi atau al-ittijahat, yang kedua al-ahdas atau kejadian, dan yang ketiga adalah reorientasi atau at-ta'liq. Apa itu al-ittijahat? Al-ittijahat adalah berupa latar belakang. Latar belakang itu berarti menceritakan tentang siapa, kapan, di mana kejadian tersebut berlangsung. Kemudian al-ahdas atau kejadian. Kejadian itu apa sih? Kejadian merupakan peristiwa yang dialami disusun secara berurutan. Dan apa itu at-ta'liq? At-ta'liq atau reorientasi adalah berupa pernyataan kesimpulan dari semua kejadian-kejadian atau mungkin lebih sering berupa kayak refleksi atau semacam kesan-kesan. Sekarang kita langsung ke contoh nas sardit i'dadi yang ada di halaman 59 di buku kalian. Kita perhatikan. في يوم الخميس الماضي سافرت مع أسرتي إلى مكة المكرمة لأداء العمرة. ركبنا الطائرة من مطار جواندا إلى مطار جدة لمدة 11 ساعة تقريبا. Yang Ibu baca tadi merupakan struktur pertama yaitu al-ittijahat. Kenapa disebut al-ittijahat? Kita perhatikan. Tadi al-ittijahat itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama adalah man, yang kedua mata, yang ketiga aina. Sekarang dibolak-balik bolehkah? Boleh. Fi yaumil khamis al-madi ini merupakan mata. Mata itu artinya menunjukkan waktu, kapan ya. Kapan ini ada disebutkan di sini adalah hari Kamis yang lalu. Safartu ma'a usrati, saya dan keluarga saya. Ini merupakan fa'il man ya. Siapa yang pergi? Siapa? Oh, saya dan keluarga saya. Ngapain? Safartu, saya dan keluarga saya pergi. Kemana? Makkah al-Mukarramah. Makkah al-Mukarramah ini menunjukkan makan atau tempat. Tempatnya di sini adalah Makkah al-Mukarramah. Kalimat berikutnya merupakan keterangan di adalah umrah. Kami untuk menunaikan umrah. Raqibna ta'irah min matar Juanda ila matar Jeddah limuda'i 10 sa'atan takriban. Ini merupakan keterangan. Keterangan tujuan atau ngapain sih dia pergi ke Mekah? Oh, ke Mekah itu untuk menunaikan umroh. Naik apa? Naik pesawat. Dari mana? Dari Bandara Juanda menuju Bandara Jeddah. Selama berapa lama? Selama hampir 11 jam. Setelah itu kita lanjutkan. Kalimat berikutnya ini berisi al-ahdas. Karena ini sudah selesai sampai situ. Al-ittijahatnya. Lanjutkan wa ba'da. Nah, ini biasanya ditandai dengan kata wa ba'da an wasalna wa ba'da. Dan setelah itu, dan setelah kami tiba di suatu tempat yang disebut miqat, khala'na thiyabana wa labisna thiyabal ihram wa nawaina al-umrah. Setelah kami tiba di suatu tempat yang disebut miqat, kami mengganti pakaian kami dengan baju ihram dan kami niat umrah. Itu satu peristiwa. Kemudian ada lagi kata summa. Ini berarti peristiwa berikutnya. Ini al-ahdas, ini al-ahdas, rangkaian al-ahdas, ini al-hadas. Tadi al-hadas, wa ba'da itu al-hadas al-awwal. Ke summa sholaina itu al-hadas as-tsani. Summa sholaina raka'atain. Kemudian kami sholat 2 rakaat. Wa 'indama wasalna ila Makkah. Ini
ketika kami tiba di Mekah, ini merupakan al-hadath as-salis, peristiwa ketiga. Ittajahna ila baitillahil haram wa tufna haulal ka'bah sab'ata asywatin. Kami menuju ke Baitullah dan kami tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Summa sholaina, itu merupakan al-hadits as-salis ya. Summa sholaina raq'atat tawaf wa sa'aina ba'da safa baina safa wal marwah sab'ata asywatin. Ini menunjukkan al-hadits ar-rabi', kejadian yang keempat. Kami kemudian salat 2 rakaat dan salat tawaf 2 rakaat dan kami sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 putaran. Wa ba'da ila umrah ghadarna ila al-Madinah wa syahadna al-Masjid an-Nabawi al-Azim wa zurna fihi qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan al-hadats al-khamis. Al-hadats al-khamis merupakan peristiwa yang berikutnya ya. Peristiwa atau kejadian yang kelima. Wa kadzalika zurna hadiqatat tamri ba'da sholatil asri fi Masjid Quba. Di Masjid Quba, ini peristiwa berikutnya di Masjid Quba, selain ziarah, mereka juga mengunjungi kebun kurma. Itu berarti al-hadath as-sadis. Al-hadath as-sadis, peristiwa yang keenam. Kemudian kalimat terakhir, wa ba'da usbu'in fil Madinah. Setelah kami berada di Madinah selama 1 minggu, nah ini merupakan at-ta'liq. Udna ila baiti wa sya'urna bis sa'adah. Nah, sampai sini merupakan ta'liq sampai terakhir ya. Asa an takuna hadhil umrah umratan maqbulah. Setelah seminggu di Madinah, kami kembali ke rumah, kami merasa bahagia sekali. Semoga ibadah umrah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya bahwa Nasardit yang ada di ini merupakan gambaran dari cerita dari rangkaian peristiwa-peristiwa dari sejak pertama itu kita ceritakan dulu kapan, siapa, di mana, atau yang penting unsurnya ada 3 itu, ada man, mata, dan aina. Dibolak-balik boleh dan menunjukkan sudah lampau. Karena sudah lampau dalam bahasa Arab, maka menggunakan fi'il madi ya. Kemudian dilanjutkan dengan al-ahdas. Ada beberapa peristiwa di sini tadi sudah Ibu terangkan, dan terakhir itu berisi tentang at-ta'liq atau reorientasi atau kayak semacam refleksi atau semacam kesimpulan dari peristiwa-peristiwa itu. Dalam kesempatan ini juga kita harus memahami bahwa karena ini peristiwa sudah berlanjut atau sudah terlaksana, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk lampau atau fi'il madi dalam bahasa Arab. Di sini ada beberapa fi'il madi. Ya, yang pertama adalah safartu. Mengenali fi'il madi dalam teks ini mudah sekali. Dia kalau tidak diakhiri dengan tu, diakhiri dengan na, karena ini pelakunya adalah saya dan keluarga saya. Ini berarti menunjukkan nahnu atau kami. Ada beberapa fi'il madi di sini. Yang pertama adalah safartu, baris pertama ya. Kemudian rokibna. Nah, kemudian wasolna. Kemudian khala'na. Kemudian labisna. Oke. Kenapa siabana tidak? Fi'il madi yang disambungkan dengan domir na atau domir tu itu biasanya huruf sebelum na atau tu itu berharokat sukun atau mati. Kalau siabana ini adalah isim. Labisna, kemudian nawaina, sholaina, dan selanjutnya. Silakan kalian pelajari, mudah-mudahan kalian paham. Mudah-mudahan kalian bisa membuat Nasardit yang ada di dalam berbagai bahasa Indonesia. Jadi untuk menceritakan teks recon itu kalian ceritakan dulu kapan, di mana, siapa. Selanjutnya baru berurutan, kemudian dari kejadian pertama sampai terakhir, dan ditutup dengan reorientation atau reorientasi, yaitu berisi tentang kesimpulan atau refleksi dari kejadian-kejadian seperti itu. Teks ini biasanya sering digunakan oleh pembaca berita atau pembawa berita atau ya seperti itu loh, untuk menyampaikan berita atau cerita. Seperti itu. Hayya bina naftatim hadhil hiswa bikirati alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.